Pemirsa Cokro TV yang budiman, marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan umat Islam, laki-laki dan perempuan ya, para pemirsa Cokro TV. Ramadan kali ini sebenarnya adalah Ramadan yang sangat spesial. Karena pada saat inilah untuk pertama kalinya Ramadan tanpa keberadaan Front Pembela Islam atau FPI. Sejak berdirinya FPI tahun 98, setelah beberapa bulan setelah Soeharto jatuh, baru kali inilah kita menjalani puasa dengan tanpa kehadiran ormas yang selalu tampil dengan seragam khasnya putih-putih dan selalu mengklaim melakukan anti kemaksiatan, tapi dengan cara-cara yang penggalangan massa, sweeping, menggeruduk, dan kemudian main hakim sendiri. Dan sekarang itu tidak kita lihat lagi pada mulai Ramadan kali ini. Kenapa ini penting? Ada dua hal. Pertama, pelarangan FPI sejak Desember lalu itu adalah sinyal bahwa pemerintah saat ini mulai tegas terhadap kelompok intoleran. Jadi selama ini, sebelumnya kan selalu ada kekecewaan, tuntutan agar Pak Jokowi itu tegas terhadap kaum intoleran. Dan dengan pelarangan FPI ini adalah satu bukti bahwa pemerintah itu tegas. Dan ini pernyataan Pak Jokowi beberapa hari lalu di acara PKB ya, itu menegaskan hal ini, bahwa pemerintah tidak ragu-ragu lagi untuk menindak tegas kaum intoleran. Bukan berarti bahwa intoleransi nggak ada, ya misalnya beberapa waktu lalu di Sumatera Utara ada aksi massa FUI, Front Umat Islam, yang melakukan pemberangusan terhadap kelompok kesenian, kegiatan kesenian Jaran Kepang gitu, dengan tuduhan syirik. Dan sekarang para pelaku dari FUI itu menjadi tersangka, ada sekitar beberapa orang lah gitu. Ini bukti bahwa pemerintah tegas. Jadi ini hal pertama yang harus kita syukuri. Yang kedua, kenapa kita harus juga bersyukur bahwa Ramadan kali ini dengan tanpa kehadiran FPI adalah sesuatu yang istimewa. Karena gini, semenjak kelahirannya FPI itu selalu mengklaim sebagai kelompok yang memberantas kemaksiatan. Jadi mereka berangkat dari salah satu doktrin Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya dalam bahasa Inggris itu commanding right, forbidding wrong, memerintahkan kepada kebaikan yang ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran gitu. Nah, tetapi dalam prakteknya klaim FPI ini sebagai nahi mungkar itu bertentangan dengan spirit awalnya. Jadi gini, amar ma'ruf nahi mungkar itu kan sebenarnya adalah sebuah prinsip yang mendasari bahwa setiap muslim dan muslimah itu dituntut untuk berperan serta aktif mempromosikan kebaikan dan menghilangkan kemungkaran sebagai bentuk dari terciptanya untuk bersama-sama menciptakan masyarakat yang tertib, masyarakat yang berdasarkan kemaslahatan. Nah, tetapi ada hal-hal yang harus diingat ya, bahwa ada rambu-rambu, ada aturan-aturan yang mendasari amar ma'ruf nahi mungkar ini. Jadi nggak bisa sewenang-wenang sembarangan satu kelompok kemudian melakukan itu gitu loh, melakukan nahi mungkar tersebut gitu. Aturan yang harus dipahami adalah, pertama, nahi mungkar itu harus didasarkan dan harus diserahkan kepada pemerintahan yang sah. Ya, dalam hal ini dalam istilah Islamnya disebut ulil amri, pemerintahan yang sah. Gitu, dan pemerintahan yang sah sekarang adalah pemerintahan Jokowi. Jadi nggak bisa main hakim sendiri. Gitu. Meskipun memang ada hadis yang sering dikutip ya, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Bagian awalnya adalah barang siapa dari kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan. Nah,
Kadang-kadang orang secara serampangan memahami mengubah dengan tangan itu adalah dengan penggalangan massa seperti FPI tadi. Jadi mereka tuh main hakim sendiri itu. Padahal justru ini yang justru berpotensi kepada munculnya anarki gitu. Main hakim sendiri itu justru menimbulkan anarki, menimbulkan kekacauan, dan itu justru bertentangan dengan spirit amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Itu yang pertama. Jadi harus melalui ulil amri. Jadi harus dengan tangan aparat pemerintah yang sah. Kalau tidak akan terjadi main hakim sendiri dan ujung-ujungnya justru chaos, anarki, kekacauan, dan sewenang-wenang dan seterusnya. Yang kedua, klaim FPI sebagai kelompok yang menegakkan nahi mungkar itu juga bermasalah karena caranya mereka memakai kemungkaran juga gitu, yaitu memakai kekerasan, pemaksaan kehendak, ya sweeping, terus kemudian intimidasi, penggerudukan dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang pemaksaan kehendak terhadap kelompok yang justru harusnya itu dihadapi dengan sikap bijak gitu. Jadi FPI melakukan nahi mungkar ngakunya, tetapi cara-cara yang dipakai itu justru kemungkaran. Jadi ini sesuatu yang bertentangan dengan spirit amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Jadi ada dua hal ya. Pertama soal mengikuti ulil amri, yaitu pemerintah yang sah. Dan ini sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Jadi kalau ini dilanggar justru ini sebuah kemungkaran. Yang kedua, melakukan kemungkarannya pun tidak boleh dengan kemungkaran pula, tidak boleh dengan dengan main hakim sendiri gitu. Nah, dua hal inilah yang kemudian menjadi masalah bagi FPI itu sendiri gitu. Jadi ketika mereka melakukan nahi mungkar, mereka justru menampilkan kemungkaran baru, yaitu main hakim sendiri, dan itu mengabaikan ajaran Islam untuk menaati ulil amri, pemerintahan yang sah. Yang kedua, mereka main hakim sendiri itu adalah bukti bahwa mereka pakai kekerasan gitu. Padahal ada kaidah fikih mengatakan ad-dororu la yuzalu bid-doror. Kemudorotan, kemungkaran tidak bisa dihilangkan dengan kemungkaran lain, dengan mendatangkan kemungkaran baru. Nah, dengan adanya cara FPI yang tadi itu melakukan nahi mungkar dengan cara yang mungkar, yang kita lihat justru image ya, bahwa Islam itu ditampilkan oleh FPI itu jadi sesuatu yang garang, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang bikin orang itu ngeri gitu loh melihat Islam. Misalnya gini, contohnya ya takbir ya, Allahu Akbar. Itu kan sebenarnya aslinya Allahu Akbar itu kan sebuah dzikir yang orang yang mendengarkan itu akan merasakan suasana khidmat, suasana tentang kebesaran Allah. Tapi gara-gara sering dipakai oleh FPI untuk pakai takbir Allahu Akbar yang dengan cara sweeping, penggerudukan, kemudian penggalangan kekuatan secara masif dan seterusnya, Allahu Akbar itu, takbir itu menjadi citranya itu menakutkan gitu loh. Dan ini kan justru malah mencemari citra Islam gitu. Tapi syukurlah bahwa dengan adanya pelarangan pemerintah terhadap FPI yang mulai Desember kemarin, hal-hal semacam ini saat ini setidaknya tidak muncul lagi. Harapan kita semoga ini berlanjut dan ini menjadi titik pijak yang baru bagi kita untuk melawan segala bentuk premanisme agama, premanisme berjubah. Oh ya, jadi FPI juga gara-gara mereka itu melakukan dengan dalih nahi mungkar tapi cara-caranya mungkar, ia juga kerap disebut sebagai preman berjubah gitu loh. Ini salah satu yang mengungkapkan adalah Buya Syafi'i Ma'arif gitu ya, dan itu terkenal sekali gitu. Jadi dengan adanya puasa yang sekarang, bulan Ramadan sekarang yang tanpa FPI ini
Semoga ke depan Indonesia menjadi lebih baik dan pemerintah semakin menunjukkan konsistensinya untuk tegas terhadap kelompok intoleransi, terutama kelompok intoleransi berbasis agama. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa lagi di episode berikutnya.